Pencari keadilan, kembali lagi di acara podcast Pengadilan Negeri Raha bersama saya Nita yang akan menemani Anda pada hari ini. Karena tuntutan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi perkara dan persidangan perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses persidangan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menciptakan inovasi e-court sebagai era baru dalam hal melakukan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang akan kita bahas pada podcast kita kali ini. Nah, sebelum kita membicarakan tentang e-court, mari kita sapa dulu narasumber yang hadir pada hari ini, yaitu Hakim dari Pengadilan Negeri Raha, Bapak Melbi Nurrahman Esa. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Banita. Selamat pagi, Banita. Nah, sekarang kan kita mau mungkin langsung saja Pak untuk mempersingkat waktu ya Pak ya. Hari ini kan kita ingin membicarakan tentang e-court nih, agar masyarakat juga tahu bahwa sekarang ini mengurus administrasi perkara di pengadilan itu dapat dilakukan secara mudah. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada seluruh masyarakat nih, e-court itu apa Bapak? Ya, baik. Begini Mbak Nita dan masyarakat pencari keadilan. E-court itu sebenarnya adalah sistem informasi pelayanan masyarakat yang diciptakan oleh Mahkamah Agung untuk guna mempermudah masyarakat. Khususnya kalau di Pengadilan Negeri Raha ini kan ada banyak wilayah ya, ada 3 yurisdiksi pengadilan di Kabupaten Muna Barat sama Buton Utara. Nah, e-court ini hadir untuk mempermudah masyarakat tersebut. Nah, dalam bidang apa sih e-court ini? Yaitu sistem informasi masyarakat yang bergerak dalam bidang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Adapun dasar hukum dari sistem informasi masyarakat tersebut, pelayanan masyarakat tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Begitu Mbak Nita kalau mengenai e-court itu. Nah, kemudian siapa saja Pak yang berhak untuk menggunakan e-court itu Pak? Ya, baik. Siapa saja yang berhak menggunakan e-court? Dalam Perma e-court itu disebutkan bahwa ada pengguna tetap dan ada pengguna lainnya. Pengguna tetap ini siapa? Adalah advokat yang sudah bersertifikasi atau disumpah dan sudah memiliki kartu advokat. Nah, selain itu juga kalau advokat wajib ya menggunakan e-court karena dia juga harus mendukung program Mahkamah Agung ya untuk menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Nah, itu fungsinya e-court salah satunya untuk itu. Selain pengguna tetap juga ada pengguna lainnya. Siapa sih pengguna lainnya ini? Yaitu masyarakat lainnya. Contohnya misalnya anggota Polri atau anggota TNI atau biro hukum dari pemerintahan yang ingin ada perkara perdatanya di pengadilan negeri misalnya itu. Atau juga masyarakat umum, misalnya kuasa insidentil yang ditunjuk. Kuasa insidentil itu kan adalah keluarga ya, keluarga dari prinsipal atau prinsipal sendiri. Itu juga bisa mendaftarkan sebagai pengguna lainnya dalam sistem informasi pelayanan Mahkamah Agung berupa e-court gitu ya. Jadi masyarakat juga berhak untuk menggunakan e-court itu ya Pak? Ya, semua berhak Bu Nita. Untuk masyarakat sendiri Pak, untuk mendapatkan akun dari e-court itu syaratnya apa saja Pak itu Pak? Sebenarnya mudah ya. Sebenarnya kalau misalnya tadi pengguna tetap itu syaratnya datang aja ke sini untuk diaktifkan. Maksudnya diaktifkan ininya ya, username-nya sama ininya. Caranya apa? Kalau pengguna tetap atau advokat itu bawa berita acara sumpah yang disumpah di pengadilan tinggi ya, sama kartu tanda advokat serta KTP-nya. Nah, nanti dibuatkan, datang ke petugas e-court, di sini ada pojok e-court di Pengadilan Negeri Raha dan ada petugas e-court, nanti dibuatkan akunnya. Sedangkan kalau pengguna lainnya sama aja, silakan bawa identitasnya. Kalau misalnya itu dari biro hukum pemerintahan atau dari anggota TNI atau anggota Polri yang ditugaskan, ya silakan bawa surat tugas atau apapun yang berkaitan yang menunjukkan legalitasnya, juga KTP-nya atau kartu anggotanya. Kalau masyarakat misalnya kuasa insidentil berarti bawa surat kuasa insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Begitu. Kalau masyarakat ya jelas bawa KTP ya untuk kita melihat benar nggak namanya itu dicocokkan dengan legalitas itu sendiri. Jadi syaratnya cukup itu dan datang ke pengadilan, nanti dibuatkan username dan baru bisa menggunakan fitur-fitur lainnya dari e-court tersebut. Oh, jadi kalau untuk membuatkan username masyarakat harus datang ke pengadilan dulu. Ya. Tidak bisa membuat dari buat sendiri atau bagaimana itu Pak? Ya, karena begini,
itu kan harus didaftarkan oleh petugas e-court ya. Nah, nanti kedepannya nggak usah datang-datang lagi, cukup dari tempat ya. Right. Karena e-court ini juga mempunyai domisili elektronik. Domisili elektroniknya apa? Ya email masing-masing. Nanti kita mau gunain email apa? Kalau belum punya email, misalnya masyarakat yang belum punya email, nanti buatkan emailnya di sini. Tapi ya balik lagi, password apapun silakan nanti dirubah sendiri juga nggak masalah. Gitu. Jadi yang dibutuhkan email, nomor telepon juga kalau nggak salah, handphone. Jadi nanti ada username di e-court, selanjutnya pakai aplikasi e-court. Aplikasi e-courtnya juga tinggal diakses di kalau nggak salah Mahkamah Agung, e-court Mahkamah Agung. Search aja di Google itu nanti muncul. Nah disitulah nanti kita pergunakan fitur e-court ini begitu. Baik Bapak. Nah, saya juga pengen tahu nih Bapak, untuk fitur-fitur di dalam e-court itu sendiri itu apa saja ya Bapak ya, yang bisa dimanfaatkan masyarakat? Ya ini balik lagi, fitur e-court ini kan dipergunakan untuk mempermudah masyarakat ya, pencari keadilan khususnya, apalagi di wilayah Kabupaten Muna ini juga kan. Ya jadi rekan-rekan yang Kabupaten Muna juga dipermudah dengan adanya e-court. Fitur-fitur apa aja? Yang pertama, ketika kita sudah menjadi pengguna e-court, berhak untuk dapat melakukan salah satunya e-filing. E-filing itu apa? Pendaftaran secara online, secara elektronik. Jadi cukup gugatan, misalnya kan bisa gugatan permohonan atau gugatan sederhana. Gugatan atau gugatan sederhana atau permohonannya itu bisa diupload melalui dokumen elektroniknya, diupload ke e-court. Kita daftarkan secara e-court, disertai dengan bukti-bukti surat dokumen elektronik lainnya ya yang dibutuhkan. Nanti di e-courtnya itu ada. Nah, setelah didaftarkan, diisi data-datanya sendiri, tidak perlu ke sini, dari rumah juga bisa. Nah, nanti ada taksiran biaya elektronik. Nah, yang dikeluarkan oleh sistem, itu udah by system ya, jadi nggak ada hitung-hitungan lagi, langsung keluar. Dan selanjutnya, fitur selanjutnya ada namanya e-payment. Jadi masyarakat ini setelah mendaftarkan langsung bayar panjar biaya perkara yang sudah ditentukan oleh sistem, bisa langsung ke rekening Pengadilan Negeri Raha tanpa melalui kesini. Kalau dulu kan harus ke kasir, datang lagi, terus kasir diinin lagi ngambil uangnya, terus disitulah kita melakukan secara elektronik ini untuk menghindari salah satunya potensi percaloan atau suap dan segala macamnya. Jadi di fungsi e-court juga salah satunya itu. Jadi taksirannya jelas, biayanya udah jelas, bayar sendiri, nggak usah datang lagi sini. E-payment itu namanya ya. Yang kedua, setelah dilakukan pembayaran secara elektronik melalui e-payment tadi, nanti datanya masuk ke petugas kami dan nanti dicek nih syarat-syaratnya lengkap nggak. Setelah lengkap, nanti kita verifikasi. Setelah verifikasi, muncullah ke aplikasi kita yang lain namanya SPP dan segala macam, itu bisa diproses selanjutnya. Diproses perkaranya, akhirnya masuk. Ketika fitur selanjutnya nanti ada di namanya e-summon atau pemanggilan secara elektronik, Banita dan rekan-rekan masyarakat pencari keadilan khususnya wilayah Pengadilan Negeri Raha ya. Jadi e-summon ini gunanya untuk apa? Ketika misalnya gugatan elektronik masuk, sudah diproses, sudah ada nomor perkaranya segala macam. Sidang pertama kan dipanggil. Nah, pemberitahuan panggilan sidang pertama ini, kalau untuk penggugat yang sudah setuju menggunakan e-court, nggak usah lagi dipanggil dengan biaya ya, langsung ke tempat, nggak. Cukup melalui domisili elektroniknya tadi, yang tadi lewat email dan akun e-courtnya. Jadi pencari keadilan cukup melihat e-court itu tersebut dan emailnya, notifikasi di email. Begitu. Balik lagi, kalau untuk tergugat bagaimana ya? Tetap kalau tergugat mau nggak mau kita lakukan secara manual dulu karena belum ada persetujuan dari dari tergugat tersebut lawannya tersebut. Jadi siapapun yang bisa dipanggil secara elektronik atau e-summon ini adalah orang-orang yang sudah setuju menggunakan aplikasi atau sistem informasi pelayanan secara e-court. Begitu. Selain itu juga ada lagi namanya e-litigation. Litigation balik lagi, itu tergantung persetujuan. Kalau advokat biasanya diwajibkan oleh majelis hakim, diwajibkan untuk menggunakan litigasi. Nah, namun kalau misalnya di persidangan juga penggugat pasti kan karena mendaftarnya secara e-litigasi ya. Nah, kalau tergugat gimana? Tergugat tergantung persetujuan tergugat. Kalau tergugat setuju, ya mau kita lakukan e-litigasi atau persidangan secara elektronik. Kalau misalnya nggak setuju, ya kita tidak bisa melakukan litigasi. Itu balik lagi tergantung kesepakatan dari pihak ya. Jadi begitu. Litigasi juga bisa memudahkan ya, maksudnya nggak usah. Jadi nggak ribet lah, jadi lebih mudah begitu Bunita. Dan ini. Gini Pak. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih saya agak penasaran nih Pak. Kan tadi Bapak mengatakan
e-litigation atau persidangan secara elektronik. Benar Bunita ya. Nah, untuk perbedaannya sendiri apa Bapak? Untuk persidangan secara e-litigasi tadi dengan persidangan secara manual itu Pak? Ya, perbedaannya lumayan ya, lumayan mempersingkat birokrasi ya kalau ini, atau bukan birokrasi apa ya, mempersingkat jalannya persidangan. Balik lagi keluarnya Perma ini kan Perma 1 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik ini kan balik lagi awalnya karena asas persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Nah, munculnya persidangan elektronik dan e-court ini untuk memenuhi asas tersebut. Bagaimana perbedaannya tadi kan? Asas persidangan elektronik dan manual. Kalau manual kan setelah yang jelas setelah setelah pihak lengkap kita lakukan wajib mediasi ya, sesuai itu permanya ada lagi 1 2016 penyelesaian sengketa secara perdata wajib melalui mediasi. Nah, setelah mediasi kan ada persidangan, mediator melaporkan bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Nah, itu kan lengkap, pihak udah pada datang di pengadilan ya. Gugatan dibacakan di persidangan, selanjutnya majelis hakim menawarkan untuk menggunakan e-court. Nah, itu kewajiban majelis kan untuk menawarkan. Kalau setuju kita lakukan secara elektronik. Nah, kalau nggak manual itu setelah gugatan jawaban datang lagi ke sini. Lebih ribet replik lagi, datang lagi ke sini, duplik datang lagi ke sini. Bahkan nanti ada putusan selah segala macam. Harus selalu standby di pengadilan datang. Nah, sampai kesimpulan pun nanti datang. Pembuktian jelas ya, kalau pembuktian pasti datang. Dan nanti putusan pun datang gitu kan. Jadi apalagi yang kalau di sini kan wilayah hukumnya ada Butun Utara yang notabene beda pulau dan harus memakan waktu yang lama. Nah, itu kan kalau elektronik itu bagaimana? Ya itu cukup datang kita gugatan, ketika setuju daftarkan lagi tergugat tadi tetap mendaftar ya untuk diaktifkan akunnya ke petugas e-court atau pojok e-court di Pengadilan Negeri Geraha. Setelah itu nggak perlu lagi datang jawaban, nggak perlu lagi datang replik, duplik dan kesimpulan secara serta putusan. Cukup di rumah masing-masing aja. Dilihat dari akun e-courtnya dan notifikasi di email. Nah, jadi di situ para pecerah keadilan itu cukup mengupload dokumen-dokumen melalui e-court ini. Misalnya tadi gugatan kan udah pasti diupload saat pendaftaran ya. Nah, misalnya ada tergugatnya mau menjawab, memberikan jawabannya, diupload lagi lewat jawaban. Sesuai terakhir nguploadnya kapan? Terakhir nguploadnya itu di akhir ketika jadwal persidangannya ditentukan. Nah, batasnya terakhir ngupload itu. Jadi kalau misalnya tidak mengupload di waktu yang telah ditentukan dianggap tidak mengupload. Dan ketika sudah masuk nanti majelis hakim yang memeriksa perkara melalui sistem yang sama e-court itu memverifikasi sehingga bisa dibaca oleh pihak lawan. Begitu juga sebaliknya ketika replik penggugat gilirannya bisa upload lagi nanti diverifikasi dan duplik juga begitu. Jadi, tapi kalau ketika pembuktian balik lagi ya surat sama saksi dan segala macamnya tetap dilakukan secara tatap muka. Nanti ketika simpulan juga begitu diupload dari domisili elektronik masing-masing dan putusan pun diupload oleh majelis hakim diupload melalui court. Dan putusan itu jangan khawatir kan ada asas putusan harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum misalnya gitu kan. Dari Perma ikut juga sudah tampung mengenai itu. Jadi semuanya dianggap hadir dan putusan itu bisa diakses oleh siapa saja. Kepentingan keterbukaan informasi publik kan bisa diakses oleh siapa aja ya. Jadi itu sudah dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Seperti itu Banita kurang lebih mengenai litigasi atau persidangan secara elektronik. Nggak ribet ya Pak kalau. Iya, lebih mudah. Lebih mudah lah ya. Itu sih sebenarnya. Ya jadi begitu dengan adanya e-court ini untuk pengurusan administrasi perkara di pengadilan jadi lebih mudah karena bisa dilakukan secara elektronik. Nah mungkin sebelum kita akhiri Bapak nih, ya. Mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat. Dipersilakan Bapak. Ya pesannya apa ya? Ini aja ya, karena Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya ini sedang merubah citra pengadilan. Maksudnya merubah wajah yang kita sedang berbenah untuk menuju ke arah yang lebih baik dengan salah satunya pesan saya kepada masyarakat jangan melakukan gratifikasi atau suap atau apapun dalam bentuk uang, dalam bentuk apapun jangan lakukan.
Ya, apalagi kami Pengadilan Negeri Raha sedang giat-giatnya ini ya mentiadakan gratifikasi dan suap tersebut. Dan apabila ada yang mengatasnamakan kami, misalnya majelis hakim di Pengadilan Negeri Raha atau siapapun pegawai Pengadilan Negeri Raha, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan ke KPK misalnya kan, atau kita punya ada aplikasi Siwas, silahkan laporkan situ, kami siap untuk dilaporkan. Ya, insya Allah Pengadilan Negeri Raha sedang berbenah, khususnya Mahkamah Agung juga sedang berbenah untuk meminimalisir dan membasmi ya hal-hal yang seperti itu, begitu. Mungkin pesannya itu, dan jangan takut untuk berperkara. Insya Allah kami tetap menjaga perlakuan yang sama di hadapan hukum dan tidak berpihak kepada siapapun. Jadi netral lah sesuai dengan fungsi kami ya. Gitu mungkin Bu Nita pesan dari baik saya. Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk mengisi podcast Sama-sama, kita. terima kasih. Pada hari ini ya. Jangan bosan-bosan juga Mbak Nita ngundang saya atau teman-teman yang lain Pasti untuk informasi buat teman-teman khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Raha ya. Ya, ini kan informasi yang dibutuhkan oleh mereka. Selain IKOR juga ada informasi lain yang mungkin nanti bisa digali. Siap Bapak. Terus tonton podcast Pengadilan Negeri Raha ya Pak ya. Baik, bisa saya Pak. Baik, para pencari keadilan, sudah waktunya kita akhiri podcast kita pada hari ini. Nah, terima kasih telah menyaksikan podcast-podcast yang ada di Pengadilan Negeri Raha. Dan jangan sampai ketinggalan untuk podcast-podcast kita selanjutnya dengan informasi yang jauh lebih menarik mungkin dari podcast-podcast kita sebelumnya, dengan cara tekan bel, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.